Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Krisanti hadir kembali dalam program Adikarya Parlemen sampai dengan 30 menit ke depan. Dan untuk episode kali ini, Adikarya Parlemen menghadirkan satu narasumber yang pastinya tidak asing lagi bagi Anda pemirsa Bandung TV, yaitu saya perkenalkan Bapak Yunandar Eka Perwira. Beliau adalah selaku anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Yunandar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Tetap kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Harus ya Pak ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu berkaitan dengan bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga bisa kita katakan bahwa corona ini berdampak terhadap beragam bidang kehidupan, termasuk kita harus melawan adanya kondisi PHK, kemudian juga bagaimana bisa menggapai peluang usaha di situasi pandemi saat ini. Barangkali nanti kita bisa berdiskusi ya Pak Yunandar, dan juga membagikan informasi kepada pemirsa Bandung TV. Ya, insya Allah kita diskusi. Iya Pak, berkaitan dengan bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, sudah kita lihat prosesnya begitu panjang, kemudian tanggal 16 April kemarin sudah dibagikan, dan memang berdasarkan data ini belum merata karena ada cross check dan juga cleaning dan juga clearing untuk proses pendataan bagi penerima bansos. Sejauh dari pandangan Pak Eka Yunandar selaku wakil rakyat yang pastinya merasakan kegundahan, kemudian kewas-wasan dari rakyat Jawa Barat, bagaimana Pak? Ya, perlu saya jelaskan dulu dari awal ya. Memang program bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terdiri dari dua macam. Yang pertama dalam bentuk uang sebesar Rp150.000, yang kedua berbentuk natura atau sembako, itu senilai Rp350.000. Ada 8 macam isinya di sana, yaitu ada beras, gula pasir, kemudian juga tepung terigu, ada telur, dan itu lagi itu apa saya lupa ya. Jadi 8-nya ini memang ditujukan pada awalnya mengingat kondisi sekarang itu karena dilihat akan terjadi kelangkaan. Nah, target awal penerima bantuan ini adalah sebesar 1,6 juta kepala keluarga. Di luar kepala keluarga yang sudah menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah kota, maupun sampai pemerintah desa kalau sekarang. Nah, jadi ini jumlah yang sesungguhnya sangat besar karena kalau dijumlahkan total seluruh bantuan yang mungkin akan bisa disalurkan oleh pemerintah dari pusat sampai ke desa di Jawa Barat itu ada sekitar 9 juta paket begitu ya. 9 juta paket ya totalnya dari semua dari pusat sampai ke desa. Nah, pemerintah Jawa Barat kemudian meningkatkan jumlah bantuannya menjadi 1,9 juta KK. Nah, sampai hari ini sesungguhnya proses pendataannya belum selesai. Jadi proses pendataan ini dimulai dari data yang sudah ada atau yang biasa disebut dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Dari sana disisir mana yang belum menerima bantuan dari pusat, kabupaten kota maupun desa, dan itu diprioritaskan untuk menerima bantuan dari provinsi. Dari hasil sisiran pertama itu didapat sekitar 300.000 KK lebih, gitu ya, sekitar 300 ribuan. Totalnya sebenarnya 400 ribuan, tapi kemudian banyak yang tereliminasi karena sudah meninggal dan lain sebagainya. Nah, ini baru sisiran dari DTKS. Sementara data sesungguhnya yang dipilih adalah data yang berasal dari orang-orang yang terdampak sekarang. Yang tadinya tidak kesulitan secara ekonomi, sekarang kesulitan. Jadi 1,9 juta KK itu sebenarnya sebagian besar adalah non-data DTKS, orang-orang yang selama ini menerima bantuan begitu. Nah, sampai hari ini masyarakat golongan baru ya Pak ya?
Ya, jadi orang kalau Pak Wapres itu bilangnya orang miskin baru, sebenarnya belum tentu miskin, tapi memang kesulitan secara ekonomi untuk mengakses bahan pokok misalnya. Nah, sampai hari ini sesungguhnya data bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disalurkan itu baru sekitar 10.000 saja. Jadi sangat-sangat kecil. Dari Jadi belum sampai 1,9. 3%. Aha. Dari 1,9 juta sampai hari ini baru sekitar 10 ribuan. Nah, ini yang kemudian menyebabkan masyarakat sedikit bingung dan resah mungkin kenapa tidak turun-turun atau bahkan kenapa tetangganya dapat saya tidak. Iya. Nah, itu karena memang bantuannya tidak turun serempak, jadi bertahap. Jadi harapan kami di provinsi agar masyarakat juga bersabar. Memang kami tahu kondisinya sekarang tidak begitu baik, begitu ya, dalam hal pendapatan, dalam hal kehidupan ekonomi. Tapi bagaimanapun juga ini proses yang tidak mudah untuk memberikan bantuan ini. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat ini baru pertama kalinya memberikan bantuan seperti ini. Begitu. Jadi Ini semua dari tolong dipahami. Pemprov ya Pak? Iya, jadi prosesnya begini. Jadi barang bantuan yang bentuknya uang dan natura itu dikerjasamakan penyalurannya melalui Bulog dan PT Pos. Ya. Jadi tidak ada yang diserahkan Secara langsung. dalam bentuk langsung oleh Pemprov ataupun mengambil sendiri, itu tidak ada sesungguhnya. Di tahap awal ini Bulog yang melakukan pengadaan dan mengkonsolidasikan pemaketan dalam bentuk dus-dus, begitu, box-box dari kardus yang isinya tadi 8 natura tadi ditambah uang yang kemudian juga diserahkan bersamaan dengan natura ini. Nah, dari Bulog ini kemudian di-drop di PT Pos, di kantor-kantor pos di daerah-daerah yang jangkauannya sampai kecamatan maupun sampai kelurahan atau desa. Nah, di sana baru kemudian disalurkan oleh petugas pos maupun dengan kerjasama dengan ojek online dan ojek pangkalan. Itu kira-kira skenario-nya seperti itu. Dan ini akan berlangsung sampai dengan bulan Juli mendatang ya Pak ya, untuk tahapan-tahapan pemberian bantuan sosial terdiri dari 4 tahap barangkali gitu Pak? Ya betul, jadi ada 4 tahap dan jadwal yang sudah disusun karena kesulitan pendataan tadi. Karena ini data baru yang kemudian dikumpulkan ini dicoba disebar melalui RT dan RW kepala desa. Jadi sekarang beda dengan sebelumnya. Kalau data DTKS itu dulu tahun 2011 dilakukan survei oleh BPS bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, itu yang kemudian menjadi data DTKS itu. Tetapi sekarang yang dilakukan adalah Pemprov itu menyebar formulir lewat Dinsos Kabupaten Kota dan kemudian sampai ke RT RW. Nah, data non DTKS inilah yang baru tadi, yang masih baru tadi, yang sekarang masih diolah. Yang kemudian nanti kalau sudah jadi akan memperoleh bantuan kali begitu. Untuk tahap pertama targetnya bulan April, kemudian bulan Mei, Juni dan Juli. Oke Pak, itu untuk logistiknya sendiri, stimulus yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk yang non logistik bagaimana Pak? Ya, jadi beberapa program saya lihat di gugus tugas. Saya kebetulan di Komisi 2 itu sudah rutin melakukan rapat kerja dengan gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk penanggulangan wabah COVID-19 ini. Nah, sebenarnya banyak program di sana, baik yang sifatnya memberikan bantuan logistik berbentuk sembako atau bantuan kesejahteraan sosial, jaring pengaman sosial, ada juga yang bentuknya medis misalnya. Nah, dari yang bantuan medis ini terutama APD, kemudian ada rapid test kit, kemudian juga ventilator begitu ya. Itu dibagikan setiap secara berkala ke rumah sakit maupun ke pemerintah kabupaten kota. Misalnya seperti rapid test kit itu untuk pengecekan positif atau tidaknya orang yang
dianggap sebagai ODP ya, ODP itu orang dalam pemantauan, itu disebarkan ke masing-masing kabupaten kota dan yang menjadi pelaksana kegiatan di masing-masing kabupaten kota begitu. Nah, sementara APD misalnya juga disebar ke seluruh rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan bagi COVID-19 ini. Nah, sampai sejauh ini memang saya lihat untuk bantuan medis ini masih sangat kecil nilainya, karena itu pun sumbernya bukan dari APBD, tapi dari bantuan masyarakat. Ternyata masyarakat Jawa Barat ini sangat luar biasa, banyak memberikan dukungan kepada pemerintah, termasuk juga dari BUMN. Jadi terkumpullah bantuan-bantuan medis ini. Jadi sampai saat ini memang belum ada belanja yang signifikan dari APBD yang medis. Jadi APBD ini baru disalurkan untuk yang tadi bantuan jaring pengaman sosial. Dan ini anggaran ya, itu adalah sesungguhnya disetting pada angka 8 triliun. Jadi ya hampir mencapai 8 triliun. Anggarkan dan 4 triliun lebih untuk jaring pengaman sosial, untuk tunai dan natural tadi, sekitar 2 triliun lebih untuk alat-alat kesehatan, medis dan sebagainya, dan sisanya itu untuk insentif bagi menggerakkan perekonomian. Oke, kita tadi sudah mendengarkan pemirsa bahwa ternyata triliunan rupiah digelontorkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk bisa menanggulangi dampak humanis terhadap COVID-19 ini. Dan nanti kita akan berbincang kembali bagaimana dampak yang lainnya berhubungan dengan peluang pekerjaan dan juga bagi mereka yang sudah dirumahkan akibat COVID-19 ini masih dalam program Adikarya Parlemen sesaat lagi. Pemirsa, masih bersama narasumber saya, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Prawira, yang saat ini di segmen kedua kita akan membahas tentang siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah dalam pertarungan melawan COVID-19 ini. Ada banyak yang sudah kalah, dirumahkan, di PHK akibat memang industri dan perusahaannya sudah tidak menghasilkan omset, dan itu jumlahnya pun tidak sedikit. Bagaimana demografi PHK para karyawan yang ada di Jawa Barat dan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu mereka, karena tidak sedikit Pak Yunandar bahwa sektor-sektor yang sudah gulung tikar diantaranya adalah tourism, kemudian properti, kemudian lagi otomotif. 3 bidang ini saja kita sudah sangat kewalahan, apalagi nanti ditambah dengan bidang industri yang lainnya. Bagaimana untuk bisa menghadapi mereka yang sudah terlanjur di PHK ataupun saat ini masih bekerja tapi mereka hanya dibayar 50% gajinya? Ya, memang kesulitan ekonomi ini tidak hanya terjadi di Jawa Barat, bahkan tidak hanya terjadi di Indonesia. Ini global begitu ya, seluruh. Nah, tetapi akan lebih baik lagi ketika kita tetap menggerakkan roda perekonomian. Karena dalam kondisi sekarang pun sebenarnya masih ada sektor-sektor yang bergerak cepat di sektor perekonomian, terutama e-commerce misalnya. Belanja online ini sekarang justru semakin besar menurut data BI, hanya lebih tinggi dibandingkan biasanya. Karena pola konsumsi masyarakat, khususnya di perkotaan, itu berubah total. Yang tadinya pergi ke pusat perbelanjaan, pergi ke pasar, atau pergi ke pusat perdagangan, sekarang semua beralih ke belanja online ini. Jadi dengan demikian memang sebenarnya bisnis tetap berjalan kalau kita bisa memanfaatkan peluang itu. Selain itu juga sektor kesehatan misalnya, Alkes, kemudian APD, itu juga bergerak cepat. Karena kebutuhan yang luar biasa, tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada lagi yang lain misalnya sektor pertanian, itu masih tetap bergeliat. Saya mengecek ke sentra-sentra produksi, kami Komisi 2 turun bersama-sama, itu supply produsen kita masih normal sesungguhnya. Yang menjadi kesulitan adalah distribusi dan pemasarannya. Sehingga kalau kita cek ke pasar tradisional, di pasar itu barang-barang masih tersedia cukup dan harganya juga tidak
Iya, masih terjangkau ya Pak ya. Tetapi pembelinya yang kurang. Ya, nah ini perlu segera didorong karena banyak tadi disebutkan soal industri manufaktur, kemudian industri tekstil dan produk tekstil ya, itu yang paling terdampak. Tapi kemudian per hari ini saja ada 37 industri TPT, tekstil dan produk tekstil Jawa Barat, yang sudah mengalihkan bisnisnya menjadi industri APD. Jadi itu mereka sendiri sudah melihat peluang itu. Jadi kita tidak perlu khawatir memang walaupun ada tren untuk PHK dan dirumahkan, saya kira ini juga dalam proses transisi di mana para pelaku industri melihat peluang. Jadi kalau sebenarnya harusnya pemerintah itu mendorong dan fasilitasi. Ketika melihat ada peluang pasar seperti itu, maka seharusnya didorong, diberikan insentif berupa alat produksi misalnya pada industri-industri kecil Jawa Barat untuk beralih ke industri alat kesehatan dan APD. Kemudian juga tadi pertanian luar biasa, bahkan ekspor kita untuk perikanan itu naik. Di saat kondisi seperti ini ekspor perikanan kita naik luar biasa sekali. Kemudian food processing dan retail, saya kira kita bisa lihat produksi makanan olahan terutama yang dijual lewat online itu masih tetap berjalan normal, apalagi ada ojek online ya. Jadi tidak ada masalah di sana. Bahkan untuk retail selalu masih tetap ramai, apalagi menjelang Ramadan dan masuk bulan Ramadan ini, saya lihat retail kita juga tetap penuh dengan pengunjung begitu. Artinya bisnis itu tetap berputar. Nah, peluang-peluang seperti ini yang seharusnya kemudian didorong oleh pemerintah. Pemerintah pusat sudah memberikan relaksasi kredit misalnya. Kemudian juga penundaan dalam bentuk penundaan kredit atau pengurangan suku bunga. Tapi itu tidak cukup. Karena masyarakat sendiri itu pasti masih bagaimana cara mengalihkan bisnisnya ke arah sana. Jadi perlu ada semacam pelatihan, fasilitasi. Sebagai contoh misalnya yang kena dirumahkan atau PHK. Ada baiknya mereka itu selain didorong untuk mendapatkan kartu prakerja, tapi juga didorong untuk menjadi pelaku usaha di sektor-sektor tadi. Karena sesungguhnya semua orang bisa berbisnis secara online. Yang penting adalah dia punya akses kepada barang atau bahan baku begitu. Nah, jadi seharusnya pemerintah menyediakan di hulu itu menyediakan akses kepada calon-calon usaha lewat online ini untuk tahu ada apa barang yang bisa dia jual lewat online. Nah, beberapa hari yang lalu di DPRD Jawa Barat kami mengesahkan satu perda tentang pusat distribusi provinsi. Ini adalah satu regulasi yang bertujuan untuk mengefisienkan hubungan antara produsen di hulu dengan konsumen. Yang selama ini harus melewati banyak rantai pasok, sekarang kita coba potong, jadi hanya ada satu produsen di hulu, kemudian satu lembaga pusat distribusi provinsi, dan kemudian konsumen di hilir. Nah, ini adalah momentum yang tepat untuk menggerakkan perekonomian melalui pusat distribusi provinsi ini. Kenapa? Karena dengan hadirnya pemerintah sebagai pusat distribusi, maka nanti produsen tidak kesulitan lagi untuk mendistribusikan produknya seperti yang terjadi sekarang. Sekarang terjadi kesulitan dari petani, nelayan, pengusaha ikan, peternak untuk menjual produk. Harusnya pemerintah di sana sebagai sebuah pusat distribusi. Kemudian juga masyarakat yang ingin mengakses bahan baku itu juga tidak kemana-mana, cukup mengakses ke pusat distribusi ini. Nah, ini sedang kami dorong terus oleh DPRD Jawa Barat supaya pemerintah Provinsi Jawa secepatnya pada kondisi seperti sekarang dengan adanya kesulitan distribusi tadi dan juga sudah disusunnya perda tentang pusat distribusi, maka segera mengambil langkah strategis membentuk lembaga ini. Satu Pak, pada saat wakil rakyat kita membentuk satu regulasi yang tadi Bapak sebutkan, memutus mata rantai distribusi di hulu dan di hilir lebih singkat lagi, dan juga ini harus mengedepankan sifat praktis. Sejauh ini optimis tidak regulasi yang baru disahkan kemarin ini bersifat strategis dan praktis dan bisa langsung diaplikasikan oleh masyarakat, khususnya para pelaku usaha? Sebenarnya pelaku usaha yang sudah ada di e-commerce itu sudah fasilitasi. Kita lihat banyak aplikasi marketplace yang sebenarnya fungsinya mirip dengan pusat distribusi provinsi. Kita juga lihat misalnya ada satu aplikasi Tani Hub misalnya, dia betul-betul menghubungkan antara
para petani di hulu dengan para konsumen langsung. Jadi kita bisa belanja sekarang di Kota Bandung menggunakan Tani Hub, langsung produknya beli dari petani begitu. Tetapi perbedaannya apa? Perbedaannya marketplace dan aplikasi-aplikasi yang sudah ada termasuk Tani Hub ini, mereka orientasinya hanya menjual begitu ya. Jadi belum tentu produknya berasal dari Jawa Barat. Nah, bedanya dengan pusat distribusi provinsi Jawa Barat adalah bagaimana caranya semua produsen di Jawa Barat itu yang menjadi prioritas utama, itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah agar mereka bisa memutar usahanya begitu. Jadi bukan barangnya beli dari luar. Kalau kita tahu sekarang marketplace itu barangnya mungkin hampir 90% impor begitu. Nah, ini perbedaannya. Dan yang kedua juga fasilitasi terhadap konsumen yang dilakukan oleh swasta ini, mereka ya berdasarkan hitungan bisnis. Tapi kalau ini dibentuk oleh pemerintah lembaganya, itu ada batasan dalam tata cara pengambilan keuntungan. Misalnya sebagai di Jawa Timur itu dengan lembaga yang sama, dia dipatok hanya boleh mengambil keuntungan 2,5% saja. Sehingga akhirnya yang berperan menjadi reseller, yang berperan sebagai usaha kecil di hilir itu juga bisa mendapatkan margin yang cukup gitu, sehingga tidak hanya fungsinya sebagai pengambil barang kemudian menjual, tetapi dia bisa di sana mungkin mengkreasikan, memasukkan unsur ekonomi kreatif, bisnis kreatif, karena dengan harga yang bisa jauh bersaing dibandingkan yang ada di pasaran sekarang. Nah, kemudian juga harapannya apabila masih ada kelebihan dari produsen-produsen Jawa Barat, pusat distribusi provinsi juga bisa berperan sebagai marketer. Jadi menjual produk Jawa Barat ke wilayah lain di Indonesia yang sekarang kekurangan. Produsen tidak kesulitan menyalurkan barangnya karena ada pusat distribusi, dan para pedagang juga tidak kesulitan mencari bahan baku karena sudah disediakan oleh distribusi provinsi. Nah, proses yang mempermudah itu termasuk pemasaran ke luar, pemasaran ke konsumen langsung misalnya, itu akan menggerakkan roda perekonomian di Jawa Barat, walaupun mungkin tidak sebesar kondisi normal. Tapi minimal dengan demikian, itu hal-hal yang selama ini per hari ini tidak bisa dilakukan, itu kembali bisa kita lakukan tadi, misalnya menjual produk. Nah, kemudian yang kedua juga tetap harus ada insentif yang lain berupa suntikan modal. Di Jawa Barat sudah ada perda tentang lembaga dana bergulir. Itu suatu perda yang bisa memberikan semacam bantuan keuangan begitu kepada koperasi-koperasi atau usaha-usaha kecil. Nah, sudah saatnya juga itu didirikan secara kelembagaan, karena baru ada perdanya tapi lembaganya belum ada. Nah, ini yang karena pasti nanti usaha-usaha kecil ini akan sangat kesulitan sekali mengakses permodalan dari perbankan, apalagi mereka dalam kondisi terpuruk. Sudah harusnya muncul lembaga penyalur dana bergulir dari pemerintah provinsi Jawa Barat untuk tadi yang punya keterampilan atau yang sudah dirumahkan atau di PHK tapi punya keterampilan, dia diberi modal begitu. Selama ini mungkin saya lihat program sampai hari ini baru satu prakerja yang memberikan modal walaupun sedikit. Tapi dengan adanya dana bergulir, saya yakin tenaga kerja kita yang dirumahkan atau di PHK itu sebenarnya mereka punya keterampilan. Tinggal bagaimana mereka didorong untuk menjadi pelaku usaha dan diberi modal. Dan kemudian dibantu oleh pusat distribusi provinsi untuk memperoleh bahan bakunya. Kira-kira itu bisa direalisasikan dalam waktu dekat, Pak, dana bergulir? Dengan pokoknya dengan syarat yang sesimpel mungkin. Ya, memang kemarin dengan gugus tugas itu tim gugus tugas divisi stabilitas ekonomi menyanggupi hal itu. Mereka akan mencoba menginisiasi dua hal tadi, pusat distribusi provinsi dan lembaga dana bergulir. Dua-duanya akan sangat membantu, karena itu di sini dalam kondisi sekarang itu peranan pemerintah sangat dibutuhkan. Betul ada perbankan di sana, betul ada marketplace di sana, tetapi itu sifatnya kan pasar bebas. Sementara ini adalah satu lembaga yang harusnya mendorong yang paling lemah, membantu yang belum stabil, membantu yang sedang terpuruk dan sebagainya begitu.
Karena sifatnya juga seharusnya kalau pemerintah kan non-profit, tapi juga tetap harus didorong, karena kalau tidak ada profit di sana juga lembangnya tidak akan bisa tahan lama. Nah, selain itu memang ada juga seharusnya insentif yang lain menurut saya, misalnya untuk mempersiapkan setelah wabah ini reda, bagaimana kebangkitan ekonomi Jawa Barat itu harus dimulai lagi. Tadi sempat disebutkan sektor manufaktur, sektor pariwisata, begitu ya. Itu sebenarnya pada kondisi sekarang itu harus ada semacam terobosan. Misalnya sektor pariwisata. Sektor pariwisata itu terutama hotel dan restoran sekarang mengalami kondisi yang luar biasa buruk begitu. Tetapi sesungguhnya kalau pemerintah mau dan punya itikat, nah program bantuan, program yang masuk ke dalam program anggaran di sektor kesehatan itu bisa dialokasikan melalui hotel dan restoran. Bagaimana caranya? Caranya sekarang kita melakukan isolasi terhadap orang-orang dalam pemantauan atau ODP itu kan selama ini dibiarkan mereka bebas di rumah masing-masing isolasi. Iya, isolasi mandiri. Sangat rentan sekali. Kalau tidak disiplin kan bisa pada akhirnya mereka jalan. Pun ODP ini belum tentu positif. Tetapi kalau ada kemungkinan dia positif, maka itu sangat berbahaya sekali karena akan menulari yang lain. Apalagi yang tidak tanpa gejala begitu ya. Nah, ketika kita bisa memanfaatkan hotel sebagai pusat isolasi, itu saya lihat sudah mulai dilakukan di Jawa Tengah, itu ada juga yang digunakan kerjasama antara pemerintah dengan misalnya dengan perhimpunan hotel untuk menempatkan semua orang-orang dalam pemantauan itu di hotel-hotel dibayar oleh APBD. Itu saya kira tidak ada masalah. Itu akan memberikan dampak dua sisi yang luar biasa. Yang pertama, kita meredam habis pergerakan dari penyebaran virus COVID-19 ini karena semua orang sekarang diawasi dalam sebuah pusat karantina berbentuk hotel begitu. Dia nggak bisa kemana-mana. Tapi juga hotel bisa punya penghasilan walaupun tidak normal, tetapi minimal ada pemasukan yang masuk dan juga bisa membiayai karyawannya yang dirumahkan misalnya. Kemudian juga bisa kerjasama dengan restoran di sekitar hotel untuk menyediakan makanannya. Jadi restoran juga akan memperoleh manfaat di sana. Begitu. Itu menurut saya hal seperti itu harus berani dilakukan dalam kondisi seperti ini. Jadi jangan biarkan berjuang sendiri-sendiri begitu ya Pak? Ya, dan itu hal yang menurut saya sangat mungkin dilakukan sekali, menyediakan fasilitas hotel-hotel walaupun tidak semua hotel. Bayangkan sekarang ada mungkin hampir 15.000 ODP di Jawa Barat, ya artinya ada 15.000 minimal 15.000 kamar yang bisa diserap untuk dijadikan pusat isolasi begitu, pusat karantina di sana. Nah itu menurut saya penting sekali. Juga kemudian kalau kita bicara ADP, APD bukan ADP, APD alat pengaman diri ini sebenarnya dalam kondisi sekarang kalau kita ingin berniat menggerakkan perekonomian itu sesungguhnya tidak hanya untuk tenaga medis, tapi untuk industri pun seharusnya diterapkan. Untuk apa? Agar industri tetap bergerak. Karena tadi manufaktur itu sekarang macet. Kenapa? Karena kita merasa tidak safe, tidak secure akan adanya penyebaran COVID-19 ini. Tapi kalau diterapkan kemudian satu standar seperti medis, bahwa setiap pegawai di pabrik, setiap pegawai di industri kecil itu menggunakan APD, itu akan muncul kepercayaan diri. Apalagi kemudian tadi orang-orang yang ODP-nya di karantina, bukan dibiarkan bebas dalam satu wilayah, walaupun ada PSBB begitu ya. Nah justru ketika di pusat karantina orang melihat oh ya kalau yang positif itu adanya di sana, di satu tempat saja, bukan di sekitar lingkungan rumahnya begitu, atau bukan di sekitar pabriknya. Nah selain APD memang butuh juga rapid test kit. Jadi secara berkala pelaku-pelaku usaha itu melakukan tes terhadap karyawannya. Jadi ada APD yang baik di perusahaan, di pabrik, di industri, atau di sektor perdagangan. Kemudian ada tes secara berkala. Sehingga kemungkinan penyebaran betul-betul direduksi begitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita melihat kalau ekonomi betul-betul berhenti, terutama manufaktur yang sangat besar nilainya Jawa Barat itu sampai 42% perekonomian Jawa Barat, maka kebangkitannya akan sulit sekali. Nanti suatu saat wabah ini sudah mereda, kemudian manufaktur mulai dari nol itu
ya seakan-akan kita baru memulai industri lagi di Jawa Barat. Nah, jadi harusnya dipilah sekarang bahwa industri apa yang masih bisa berjalan walaupun misalnya tidak full 100% kapasitinya. Tadi misalnya industri tekstil dan produk tekstil, mereka berani. Mereka bilang, ya ada 37 yang sudah beralih ke industri APD. Dan itu tidak bisa di-stop. Karena kebutuhan APD sekarang sangat vital. Begitu. Bahkan sebenarnya, industri manufaktur itu bisa juga misalnya ke produsen ventilator, produsen alat-alat kesehatan yang sifatnya harus butuh teknologi, begitu ya. Ini saatnya sekarang menurut saya. Saatnya kita membangun industri. Satu industri yang penting lagi adalah industri obat-obatan. Industri obat-obatan ini sangat dibutuhkan sekarang dan harusnya ada insentif ke sana gitu. Jadi kalau perlu dikelolanya oleh swasta. Ada swasta yang sudah punya kemampuan itu, ya didorong. Caranya bagaimana mendorongnya? Dibeli produknya oleh pemerintah untuk tahap awal. Jadi bisa jadi obat-obatan itu ya semacam bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah juga begitu. Oke, Pak. Dari tadi pernyataan yang sudah disampaikan oleh Pak Yunandar, kita ambil bahwa dari pernyataan tersebut seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi memberikan insentif, seharusnya memberikan dana bergulir. Apakah ini artinya bahwa pemerintah pusat dan juga provinsi belum maksimal membantu masyarakatnya dalam menangani wabah ini, Pak Yunandar, singkat? Ya, sebenarnya sudah ada, misalnya relaksasi kredit ya. Tetapi menurut saya ini betul-betul harus semua instrumen digerakkan, semua kemampuan, semua daya kita digerakkan. Supaya apa? Supaya ketika nanti bangkit lagi kita cepat recovery-nya begitu. Kalau kita hanya setengah-setengah, ya cuma cukup dengan pengurangan pajak, cukup dengan relaksasi kredit, ya itu akan terjadi juga, tapi akan lebih lama lagi recovery perekonomian kita. Nah, saya bicara perekonomian karena Komisi 2 ya, masalah perekonomian. Jadi bagi kami Komisi 2, ya perhatian terhadap bantuan sosial penting, tetapi insentif terhadap perekonomian juga penting juga, dan itu harus diperhatikan betul. Dan di pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu yang masih kurang sampai hari ini, karena belum ada satupun programnya yang berjalan. Oke, masih kurang dan diharapkan dalam penanggulangannya nanti dengan beragam evaluasi bisa langsung diterapkan usaha yang maksimal ya Pak Yunandar? Ya, betul. Ya, Pak Yunandar, sayang sekali kita waktunya sangat terbatas. Barangkali sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan untuk memberikan semangat pada warga Jawa Barat yang saat ini harus diam di rumah, saat ini penghasilannya banyak berkurang akibat pandemi ini. Silahkan Pak, singkat. Ya, sesungguhnya kunci dari kita bisa memenangkan perang melawan COVID-19 adalah kebersamaan dan kesabaran kita. Jadi semua harus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling membantu, baik itu pemerintah maupun rakyatnya. Begitu. Jadi ini sudah saatnya lagi kita tidak melihat perbedaan politik, ideologi, dan sebagainya. Ini harus bekerja sama. Nah, yang penting adalah pemerintah memang punya niat untuk membantu masyarakat, tetapi pada saat ini kendalanya adalah belum tersalurkan dengan baik. Jadi itu harus punya sikap sabar menanti itu, dan juga harus berpikiran positif. Kenapa negatif pemerintah tidak memberikan bantuan secara merata? Padahal sesungguhnya yang terjadi bukan seperti itu. Yang terjadi adalah keterlambatan saja. Nah, kami juga merasakan bahwa tekanan yang kuat terhadap masyarakat ini harus dihadapi oleh kemandirian kita bersama. Nah, kami mengajak masyarakat juga untuk berani untuk beralih menjadi pelaku usaha di sektor e-commerce. Berani untuk menjadi pedagang bisnis online, karena itu peluang yang luar biasa sampai hari ini, dan saya yakin dengan potensi yang di Jawa Barat tidak akan kekurangan bahan baku, kita tidak akan kekurangan pasar karena kebutuhan yang sangat besar, dan kebutuhan itu akan terus bergulir, dan insya Allah dengan kebersamaan ini, kekuatan kita yang paling utama, maka kita bisa bangkit dalam waktu depan ini. Baik, terima kasih Pak Yunandar Eka Prawira atas penjelasannya di program Adikarya Parlemen episode kali ini. Sehat selalu Pak. Insya Allah, amin. Dan pemirsa, itu akhir perbincangan saya bersama anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Prawira, yang baru saja membahas mengenai
bantuan sosial Pemprov Jawa Barat, kemudian berkaitan dengan corona versus peluang dan juga PHK yang mengancam banyak orang saat ini. Semoga dengan kesabaran dan menjadi lebih sensitif lagi terhadap peluang usaha menjadikan kita pemenang dalam perang melawan pandemi COVID-19. Jangan harap Anda selalu berpangku tangan dan menjadi loser, jadilah winner. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.